Iya. Kalau sekarang memakai nama siapa? Kita tetap pakai nama yang sudah Kok main kita dikenal. lanang tuh nih? Lah ya, Dino perasaan gak gak ngono ngene. ya. Lah piye to? Oh, pusing aku ngene iki. Aku tak lanang-lanang lho iki mau. Tapi yo keri. Enggak sama-sama satu ini ya, satu profesi. Masa? Lah kan itu kan tukang gibah. Aku tukang tebak cucuan. Iya. Dia Kan fitnah. Aku kira nyon sewu lho, nyon sewu Iya. ini perlu diluruskan. Iya. Saya itu daripada fitnah lu nglakoni wae. saja kok enak ya. Lu dosane padha. Terus saya juga dulu kan sebenarnya bukan MC. Profesi sampingan saya itu adalah asisten perias. Kalau sekarang MUA. Oh. Nah, Bisa macak. Maca ini. Macai. Macai bisa? Iya, macai kambing, macai opo. Halo. Iya guys, apa kabarmu? Assalamualaikum Oh, iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng bersama kita berdua, bareng Iya. bersama saya Rama Kejreng. Dan Meni Junior Kita Super jalan Mami. Memet. Usah ngomong tuwek. Mejeng. Bersama Mejeng Kudu bahagia mbok piye carane? di acara Temu manten. Iya kok temannya. Di acara capek. Cangkruan ning konter HP. Nah kali ini kita juga masih bareng bersama Dansel. Kenapa tiba-tiba kita dandan seperti ini? Karena kita mau ikut karnaval. Maksud karnaval, maksud bentukannya kayak gini Gi. Oh nah, jadi kita akan menyunatkan Pak Dan. Saya yang pegangin. Aku sing gujet. Wes aku nonton ngarep dhewe wis. Guys, hari ini kita tuh tampil beda ya kan. Saya seperti Kanjeng Mami. Kalau ini kayak Kanjeng Tit. Kok Kanjeng Tit ya Allah bukan. Kayak tukang kebun. Hari ini Mohon maaf, Rama dirubung semut tuh. ngapunten serondeng. Serondengnya ngumpul di sini. Hari ini kita kedatangan bintang Iya. tamu yang sangat spesial, yang fenomenal Enggak sekali. biasa aja nih. Karena kita kehabisan bintang tamu jadi kita ngundang Yo dia. gak ngono konsepnya. Beliau ini adalah salah satu MC, Master of Ceremony in Iya. Java. Java. Artinya yo Pranoto Acoro. Kan pasti ada yang nggak tahu Pranoto Acoro itu apa-apa, yang noto-noto Acoro bukan. Jadi Pranoto Acoro itu semacam kayak tumbak cucuan gitu ya. Lambe nih Pak. Beda. Beda, ya. Pranoto Acoro itu adalah seseorang yang menghandle acara dalam bahasa Jawa, terutama pas temu manten. Wow, tidak hanya temu manten aja. Iya. Acara perceraian juga. Oh dia, khusus dia. Iya. Acara sengketa tanah bisa, acara lahiran juga bisa. Dan acara ngebuang botol juga bisa. Bisa sekalian MC-nya kita bom. Siapa dia? Ini nih lah, ada Pak W. Apa? Emang jenengan gak jeneng Pak Wek? Gak disomasi toh? Gak disomasi toh. Arep tuh gak tanda tangan toh. Iki aku wis oleh omong apa urung Lho iki? ya kan tenang toh. Oleh reunian jene kene toh. Aku ngono toh. Aku tutup ora duwe. Aku tutup ora Titit ya. Titit ya. Aku gak kenal kuwi ya. Itu gak kenal. Apa toh? Saya kasusmu terakhir. Ya Allah fitnah. Ini kalau boleh tahu namanya, kalau dulu kan kita orang tahunya itu beliaunya namanya kan Pak W nih. Iya, Kalau betul. sekarang memakai nama siapa? Kita tetap pakai nama yang sudah Kok main kita dikenal. lanang tuh nih? Lah ya, Dino perasaan gak gak ngene. ngono ya. Lah piye to? Oh, pusing aku ngene iki. Aku tak lanang-lanang lho iki mau. Tapi yo keri. Namanya siapa? Jadi kalau sekarang Namanya namanya siapa? Tetap orang memanggilnya tetap Pak W, tetap Pak Bagus, tetap seperti Tapi itu. kalau nama asli sendiri, Nama asli ada di KTP, nanti lihat sendiri ya. kok nyusahnya tapi jangan tamu lagi. Bintang tamu sih untung kanca dhewe. Karena gak takkan mulai hari. Ya tergantung lah nanti transportnya. Larang toh mang undang jadi. Kasih hubungi awakmu toh. Larang deh. Aku gak melu-melu mana tak jegurin langsung Mas Ardio. Oke, pertanyaannya adalah karena kan kita kan juga sama-sama satu ini ya, satu profesi. Masa?
Lah kan itu kan tukang gibah. Aku tukang tebak jujuan. Iya. Dia Tukang fitnah. Aku kira nyon sewu loh, nyon sewu Iya. ini perlu diluruskan. Iya. Saya itu daripada fitnah lu nglakoni wae. saja kok enak ya. Itu dosane padha. Bener. Iya. Oke. Jadi nama asli Pak Bagus Iya. sama Pak Weh. Iya, betul. Nah, Ini ini- jadi Itu pertanyaannya kok suweran Nah tuh. ya. Gak gue wet lagi mau. Ini jadi apa menyikapi semakin ditinggalnya budaya Jawa gimana? Oh iya. Yo jo kuwi selen, kuwi keri. Pertama-tama sih toh. Nah, kenapa Oke. kok pengen jadi MC Pranoto Coro Jawa wi lah sing bener Dipita ki. sutradara kok malah iso nek ending. Oh iya. Awal bisa jadi MC Jawa. Ini awal mulanya awal gimana? bisanya gimana? Sebenarnya kalau diceritakan prosesnya itu panjang. Ah males ah. Karena saya harus menceritakan mulai dari Jangan kecil, yang panjang, yang pendek tapi masuk remaja, itu loh. dewasa sampai sekarang gitu. Oh, iya. Ini mau langsung dipotong di mananya? Enggak mulai dari embrio aja gimana? Waktu di embrio itu saya sudah nge-MC loh. Oh, iya. Di kandungan itu saya sudah nge-MC. Acara apa? Iya, karena saya waktu di dalam kandungan ini kok sudah ada mic keluar masuk keluar masuk. Ya sebelum aku masih kecil loh, aku nggak tahu. Serius. Tidur. Iya. Guyonane tua. Aku ngerti iki sapa sih. Pas melok wayangan tuh. Oh coba ada sih ta. Gak apa-apa anjen kita dulu berdua tuh ini Pernah di jadi wayangan. wayang penyet gitu ya? Bukan jadi deboknya lah. Oh, sebelum ini malah. Oke, kalian reuni aja. Saya mau resign aja. Kok iso ya kan? Awal mulanya gimana Pak Wei? Iya, memang saya dari kecil itu suka dengan yang berbau kesenian budaya. Contohnya wayang orang, wayang kulit, ketoprak itu saya sering lihat. Terus kemudian di pikiran saya waktu itu saya cita-cita pengen jadi dalang. Oh. Dalang ringgit, wacucal, wayang kulit gitu. Tapi ternyata nasib kita harus jadi dalang pengantin. Orang kerusuhan. Pengantin. Pengantin. Dalang kerusuhan Tony. Ya, gue kan pas rong wisuda. Iya, astagfirullahaladzim, iya deh ya. Bisa. Iya. Kok bisa masuknya ke dalang pengantin itu ya apa? Kita itu otodidak. Jadi belajar Kan secara mandiri. Jadi waktu itu saya memang sering beli buku-buku tentang MC Jawa, belajar. Kemudian waktu itu kaset ya, belum CD, masih kaset pita, Kaset pita, itu. ya? Itu saya Iya, lo tahun beli. berapa tuh ini? Kan dia tua. Sama kayak kita. Aku zamannya Laserdisc ngene. Jadi memang saya MC itu mengalami 3 zaman. Satu memakai kaset, pita, kemudian CD, kemudian VCD. Kalau CD kan beda ya nanti Oh, iya. pemikirannya VCD. Enggak tuh terus, biasa aja. Biasa aja. Saya pikirannya reget kono deh. Kita lega. Kita enggak. Aku mau tadi mikirnya CD celana dalam tuh. malah dijelasin. Dia ngomong itu ajur kok ya. Terus. Nah di situ kemudian terasahnya lagi itu waktu saya masuk di dunia radio. Radio mana yang mau terima? LBS itu. Bukan, pertama kita ada di Radio Budaya di Jalan Patimura. Itu disebut nih di Patimura. Nggak apa-apa. Iya, enggak Oh, apa-apa. Radio Ngosos itu sejarah. ya. Sekarang udah nggak ada. Sudah nggak ada, betul. Oh, Sudah Yang nggak ada. bangkrut itu toh. Bukan bangkrut, orang payu. Kayak enak iklannya. Oh. Ya enggak ngono toh. Gulung tikar toh. Kayak tikare, tekel kabeh Mas. Kan bukannya radio dia juga bangkrut ya. Zo. Malah lebih hancur kan jadi. Kan aku keluar. Kan tapi dipecat masal. Ya astagfirullahaladzim. Lanjut. Berarti itu usia berapa Pak Wek kalau boleh tahu? Saya itu usia berapa ya? Lulus dari sekolah waktu itu. Tahun? Setingkat SMU. Mungkin tahunnya yo lali mas aku tahunnya piro yo itu. Estimasi. Sekitar usia mungkin 20 tahun lah. Oh, 20 oke. tahun. Oh, iya. Oke. Terus di situ saya ketemu sama penyiar gending-gending Jawa. Terus kemudian saya mulai banyak sharing, bertanya, kemudian diberikan penjelasan sama beliau. Terus saya juga dulu kan sebenarnya bukan MC. Profesi sampingan saya itu adalah asisten perias. Kalau sekarang MUA. Oh. Nah, Bisa macak. Macai nih. Macai. Macai bisa? Iya, macai kambing, macai opo. Bedo, macai kerambil. Tahu nggak kerambil apa? Nih, mau sama Tahu kerambil apa? Kerambil apa tahu?
Ambil. Kelapa. Iya. Terus maksudnya kok habis itu kok tertariknya ke dunia MC manten ya apa? Itu juga keinginan. Jadi memang saya ingin belajar. Jadi waktu jadi asisten perias pengantin itu saya banyak ketemu MC Jawa waktu itu. Jadi saya mencuri ilmu beliau yang kiranya bisa saya ambil, yang enggak. Terus mulai sampai sekarang ini, tapi terus tetap belajar. Tapi gitu. Sulit gak? Kan sulit toh, ya, kita tahu ya belajar MC Pranoto Coro tuh aduh bikin kepala tuh puyengnya. Itu bagi yang IQ rendah, kalau yang tinggi enggak. Ini luancang tenan. Baiklah, kita sudahi untuk acara kita hari ini. Kok iso kayak ngono tuh ya? Tapi yang diomongin bener. Sebenarnya kita juga MC ya, tapi kita malas kalau mau belajar. Kita tuh sebenarnya nggak IQ-nya rendah. Anjan goblok. Ya memang Jawa itu tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan cuma satu tingkatan rata. Silahkan, terus selamat sore. Kalau Jawa kan macam-macam. Jadi ada tingkatan kromo madya, kromo inggil dan lain sebagainya. Itu yang harus diteliti. Ngomong aku aja ada berapa? Betul. Dalem, ingsun. Nah itu beda-beda lagi tempatnya. Bingung ra? Loh, demai Jawa ngene. Top banget. Tapi kadang tuh anak-anak muda zaman sekarang tuh kalau kayak sok-sokan omamu di Kediri kayak ngomong Jawa. Pret. Awakmu ngono. Awakmu ngerti basa ngoko kromo halus, kromo kasar. Kromo kasar ini gak sih? Kromo halus, ngoko halus. Kromo biasa, ya. Ngoko halus. Ngoko halus, kromo ada, ngoko biasa ada. Ya lho, awakmu apa ngerti? Jajal bahasa no ya. Bapak turu, aku adus. Basa kromokno. Bapak iyam, kulo iyam. Bapak turu. Bapak sare kulo iyam. Oh iya wes bener berarti. Oh salah, bapak sare kuro siram. Bapak keplok. Iya bapak sare siram. Ya Allah sebelum Memang betul. Kadang sekarang orang Jawa itu nggak mengerti Jawanya sehingga awake dhewe niku di bahasaan itu keliru di bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa itu identik memuliakan orang. Kalau kita harus biasa kita memuliakan orang. Jangan sampai guru-guru terutama nyun sewu ini saya kritik. Kalau kepala sekolahnya ada gitu mau pamit kepala sekolah, Bu dalam badhe kondur ya. Nah itu padahal keliru. Itu salah. Dalam enggak boleh. Iya, enggak boleh. Dalam itu untuk ratu, bukan untuk kita. Kula. Seperti itu nggih. Nyun sewu kula badhe mantuk riyen. Nah itu. Kalau kita dikondur-kondur ini itu juga nggak bagus lah. Iya. Ada tingkatannya sendiri. Orang Jawa itu harusnya memuliakan orang lain. Betul. Berarti kayak Pak Mas Kula, Bapak rumiyin kula madang mungkin nggih. Madang. Saman peteng toh, Mas. Iya toh. Oke. Kak berarti ini tadi belum selesai. Berapa tahun belajar itu? Sampai lanyah. Iya, itu lama sekali, Mbak. Ini perlu proses dan terus latihan dan terus memang latihan terus. Berapa tahun? Lama sejak sekarang pun juga masih belajar saya. Tapi kan sudah kalau dihitung udah beberapa tahun dari usia 20 sekarang usianya berapa? Mohon maaf. Sekarang usianya ya sekitar 25 lah. Oh iya, selama 5 tahun. Mosok yo Percaya lho njret. Iya, dari 5 tahun itu berarti semua bahasa Jawa pas waktu MC Pranoto Acara itu sudah dipahami semua gitu. Maksud dalam artian belum karena di MC Jawa itu ada suluk, ada tembang, ada mocopatnya dan semuanya itu kita harus terus kemudian sap-sap bahasanya. Nyondro. Nah, seperti itu. Itu kan sulit toh ya. Membedakan antara temu, kemudian digendong, kemudian uncal-uncalan bom. Iya. Di orang ngono konsepnya uncal-uncalan bom. Uncale. Tapi iki ben temune ngono, liyane uncal-uncalan surat dia uncali boto mertuane. Soale tekone telat. Mertuane ndelok iki lho. Oke, itu kan tadi kan dari mulai MUA menuju ke MC Pranoto Coro. Itu anak-anaknya ada yang ngikutin nggak sih ngikutin jalur orang tuanya gitu? Ada.
Ada. Semua. Anaknya ada Enggak. berapa? Putra-putrinya? Tiga. Oke. Cewek, cowok. Oke, yang Nah, cewek pertama? Cewek pertama ini nggak ada basic untuk itu. Kemudian Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Oke. Terus kemudian yang kedua ini yang ada basic budayanya. Apa nih? Jadi dia juga dulu pernah belajar nyinden. Serius? Iya, dulu belajar. Pernah saya ajak duet ngemsi Jawa. Kemudian juga dia mua sekarang. Semua sekarang. Ya. Jangan MC toh Ya, nambah-nambahi beban kita. Iya, nanti kita tersaingi lagi. Males Tapi itu toh. Jawa, jadi Oh, bukan Jawa. yang modern. Tapi ternyata memang dari MC-nya itu setelah jalan sekian proses, kayaknya nggak Susah. nggak pakemnya. Atau jadi mungkin ya feel-nya nggak dapat betul. Akhirnya dia larinya ke mua. Iya betul. Kalau di mua ini dianya kayaknya pas banget kayak. Oh iya. Kalau yang cowok? Terbukti karena uminya dirias, abine kadang dioneng-oneng gitu. Pas tidur ya pasti ya. Iya. Pernah gak pas nge-MC manten gitu salah nyondro? Nyondro apa? Alhamdulillah kalau selama ini kita Nyondro belum. apa? Nyondro Sandra, apa? di Sandra. Nyondro itu apa yang dilihat kita ucapkan. Heeh. Itu Misalnya namanya mata. nyondro. Umpama ada manten jalan Nah, gitu, kita melihatnya kemudian kita mengungkapkan dengan bahasa. Contoh. Sang pinanganten Putri Mijil saking tepas wangi yo panti busono. Lah menika to manten Putri Kang Sulistyo Mbak Menik ingkang sampun jajar sumanding kalian garwa Mas Rama Genjreng yen Cinandra kadya juragan kalih satpamipun. Kamu kamu bareng dong. Apa tadi Mas? Lampahipun ketemek. Kados macan kuareken. Luwe nih, Macan luwe rakwat mlaku. Kadang-kadang malah ngene ngrowel. Berarti itu namanya nyondro, itu Betul. nyondro. Iya. Oh, kan nyondro. istilahnya lek Jawane lek Mas Adi kan gak ngerti yo. Ah. Istilahnya manten kuwi no ketok ayu lan gantenge ngono lho Mas. Oh. Dilebih-lebihkan dengan kosakata Diperbola bahasa. gitu. Oh iya, oke. Jadi kalau di MC nasional kan ya kita ada dari rangkaian balutan dengan cantik puasan dari muai gitu-gitu kan. Oh iya seperti itu. Pernah gak misalkan pas step-stepnya itu salah. Pas saya kacar kucur ngomongnya dulang-dulangan. Kaca kucurnya apa? Sing ngesokne beras ning gue mripat lho. Meni itu bukan meripat. Apa? Kaca kucur kok disok ning meripat, bukan irung. Waduh, gitu. Apa itu? Kaca kucurnya apa itu? Ya itu ini proses lagi ya. Tapi kalau yang ditanyakan Mbak Meni tadi ada sempat salah nggak? Karena kalau kita sebelum perform selalu konsentrasi. Jadi alhamdulillah sampai sekarang itu saya nggak pernah ada kesalahan tempat untuk nyondro manten dan prosesinya. Karena memang kita melihat, kita konsentrasi, itu yang kita ucapkan. Jadi selalu terkontrol. Beda lagi kalau MC. Apalan. Iya. ya. Ada. Oh, apalan Betul. banyak. Aku tahu mau disebutin namanya. Jangan. Kan Ya. MC manten itu kan apalan dia bawa tek kan. Betul. Iya. Itu ada. Urung aja temu wis ngomong ngidek ndok. Nah. Sing didek dudu ndok sikile morontor. Dan sekarang ada lagi Mbak Meni MC Jawa itu kalau apalan masih kita masih logika ya. Oke. Sekarang ada MC Jawa itu sing apa namanya? Hanya menirukan umi-umi tok. Jadi dia nyetel kaset di lip sync. Masa sih? Iya, ada sekarang itu Oh, yang lip itu sync. tuh yang bayarannya nggak 300.000 itu tuh. Satu second lo budal. Masa toh? Nah iki larang ki. Oh, jangan disebut. Mohon maaf saya memang sudah. Tapi jangan disebut. Kok congkak Tapi banget kena ngomong dinyang, gituan yo. Hah? Kena dinyang. Oh, mohon maaf. Saya itu MC. Ya, ini buka sedikit Iya, nggih. iya, 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 nggak apa-apa. Saya tuh sekali MC, kita Iya. lihat-lihat dulu customernya Oh, siapa. iya, iya, oh. Kalau pejabat beda lagi. Nanti kalau orang yang di mana di hotel, oh berarti orang mampu kita naik lagi. Oh, iya. Sekitar 3 jutaan. Oh. Kalau di Di Bali ya? kampung kita kan orang rata-rata biasa. Jadi yo kadang 1 juta, kadang ya dinyang 350 barang. Tapi pangga budal. Orang no. Bisa. Kan kita sekarang sudah berkembang, ada tim kreatifnya di MC itu, ada asisten lagi bayar itu juga. Ya Allah, ada asistennya ya. Adewe ket biyen ramate urip 500 ya. Nek, ya Allah coba. Nih, ya Allah. Kan dia ini ditambahi 550 wi. Kenapa seket?
Nih kok 500 dulu kan pernah aku dijak meni ini cerita ya. Di Iya. wayangan, di wayangan. Satu second. Ngomong 1 second. Ndak. Waktu itu jobnya itu 1.500.000. Ya toh nih, karena dia itu adalah basicnya sudah menjadi pemimpin yang bagus untuk anak buahnya. Aku dikira 250. Loh, podo loh Pak We. Meni ada job-joban 10. No, meni dikontrak sama Dansel 10 juta. Iya. Coba ini nang 150 tok. Oke. Berarti Rama gak diterusnya tadi. Tapi kan HP ini kan wis didol. So ngene nih Mbak Meni, lak 250 ora apa-apa, aku cara ning wayangan, tapi aku bonono 10 titik ngono bisa ning ngarep. Mohon maaf saya sudah mundur dari dunia perwayangan. Oh, iya, Sudah iya. kuat mental. Kenapa? Gak apa-apa. Anu kalah saing tuh. Orang ngantuk lek bengi. Oke Pak We, kalau tadi kan kalau Pak We bilangnya ada step-step Iya. setiap ini ya. Kalau menurut Pak We dilihat dari kacamata dari Pak We nih, yang sekarang kan sudah mulai modern nih. Iya. Jadi kayak gak perlu MC Jawa, wis di modern sekalian geradakan, aja. resepsi tok. Resepsi. Jadi ya di ala-ala model Indonesia gitu loh kalau ngomong itu menurut Pak We itu masuk nggak? Padahal tuh nikahnya nih Kediri ya, padahal ya ngomong Kan Jawa. banyak sekarang gitu. Ini pertanyaan yang cerdas sekali. Iya betul, betul. Ini pertanyaan cerdas. Soalnya Saya temen kayak kagum gitu. sama jenengan. Jenengan kalau nggak ada tulisan di surat edaran nggak mungkin ada yang mencapai. Kecerdasan karena tulisan. Iya, betul. Iya, Kita iya. cuma hanya mengikuti arahan saja loh ya. Tapi ini Iya. pertanyaan yang bagus. Karena di era-era sekarang itu memang kebudayaan atau prosesi klasik adat itu mulai terkikis. Tapi kita sebagai MC Jawa, pemerhati budaya yang cinta budaya itu tidak takut karena apa? Masyarakat itu punya konsumen sendiri-sendiri. Oke. Ada yang sekarang konsumen itu pengennya praktis, ada yang konsumen itu tetap ingin melaksanakan prosesi adat leluhur seperti itu. ada kejawennya ada Nah, gitu. seperti itu. Jadi memang besok itu tanggal 27 saya ada di Hotel Lotus itu juga gitu. Pengennya katanya gini, temunya nasional Pak We. Terus saya tanya lagi, temu nasional itu yang bagaimana Mbak? Maksudnya singkat gitu loh Pak We. Masih pakai kembar mayang enggak? Masih. Nah, itu namanya bukan nasional. Itu masih adat tapi diringkas. Siapa? Karena Namanya siapa itu yang ngejob? oh mohon maaf, ini rahasia publik. Nggak apa-apa. Iya. Nanti kita serbi bareng-bareng. Kita mau kenalan kok. Kita mau becek pakai angkot kosong. Iya. Jadi memang ada definisinya sendiri-sendiri bagaimana prosesi adat yang diringkas itu tetap adat pakai Jawa. Sementara kalau pengen panggih secara atau temu pengantin dengan nasional berarti itu sudah tidak ada kembar mayang, tidak ada nginjak telur dan juga pakaiannya bukan pakaian adat, harusnya pakai jas seperti itu. Jadi kalau misalkan masih ada prosesi-prosesi itu tetap harus Itu namanya pakai anu adat, ya. iya betul. Oh, bisa nggak misalkan apa namanya dipotong-potong ngerti ya Maya? Maksudnya disingkat, nggak usah ada prosesi ini diganti sama ini. Jadi Bisa. harusnya kan Bisa. buahnya nanti ada yang di skip, skip Iya, aja, iya, skip aja iya. gitu. Kita itu tergantung customer kita, klien kita mintanya Permintaannya. seperti apa. Kita harus luwes sebagai yaitu pelaku MC-nya gitu. Oke, ini mah hebatnya Pak Wak itu. Saya kan pernah jadi WO mantan kan. Oh iya. Hubungi Yang Pak Wak. itu tuh, yang ukut itu tuh. Ya Allah. Gak kuat bayari anak buah. Kan apa namanya itu Pak Wak dulu tuh saya punya customer tuh dari orang keraton Jogja ya sekitaran Jogja. Dia itu pengennya ala-ala Jawa Tengah. Ternyata Jawa Tengah sama Jawa Timur itu ada pembedanya. Iya, Oh, iya, betul, toh, betul Pak, ada, ternyata ada. bisa loh. Sampai orangnya itu kok bagus tuh kamu lek MC. Namanya kan Iya, memang maaf Pak ya, berat sekali Bagus. kepala. Iya kan? Kan namanya Pak Bagus. Oh iya memang. Nah itu apa bener ada bedanya Jawa Tengah Betul, sama Jawa Timur? betul ada. Jadi memang Jawa Timur sama Jawa Tengah itu beda. Jawa Barat pun beda lagi nanti. iya, iya. Dan alhamdulillah sebelum kita itu ke acara, kita itu sering sharing dulu sama keluarga mintanya seperti apa. Jadi kita sedikit banyak tahu gambarannya. Jadi kita tinggal melakukan dan juga tanya dulu sebelum, kan biasanya sekarang ada technical meeting atau apa, nah itu bagus sekali. Jadi kita bisa persiapan, bisa menanyakan dan lain sebagainya. Oh iya. Ini ada lagi kalau tadi kan ngomongin masalah kembang mayang nih ya. Oh, Ini yang lagi viral-viralnya nih Mawe.
bedanya kembang mayang diangkat sama enggak itu apa sih? Kembang mayang apa kembar mayang? Kembar mayang apa kembang mayang? Kembar mayang. Kembar Kembar mayang. kan? Empat Iya. itu kembar. Anu-anuan itu. Yang beneran juga enggak apa-apa. Kok iso ya? Iya, jadi Banyak kembar mayang kan sekali. lagi ada berita viral kan? Katanya Tadi nggak diangkat. ada yang dibawa, terus ada yang diangkat, itu apakah ada perbedaan? Ya, itu Artinya Bener yang mana? itu tergantung apa ya namanya imajinasi dari kepercayaan seseorang. Oke. Maksudnya gini, kalau orang Jawa temu manten kok kembar mayangnya hanya sebatas perut, itu berarti kan rendah. Kalau normal kan di atas pundak. Oke. Itu biasanya pengantinnya sudah hamil duluan. Jadi kita harus ditaruh di bawah biar tidak ngungkuli ponang jabang bayinya, biar nggak keguguran. Seperti itu kepercayaan mitosnya seperti itu. Itu tapi mitos kalau saya ya tidak harus. Tapi kalau di sini masih nggak ada kayak gitu, nggak ada? Masih berjalan Yang Mas. benar gimana? Di Kalau atas kembar pundak. mayang itu di jajar pundak gini. Oh gini. Iya betul. Dari gini. Geblek. Enggak. Enggak lah, tenanan ini. Nggak. Dulu waktu mantannya tetangga saya tuh ada yang mbah-mbah gitu. Gue kembar mayang saya dur. Iya. Bawa gini akhirnya Biasanya tinggi itu kalau sudah pengantinnya berhadapan dan kemudian bersalaman ini memang harus tinggi. Karena apa? Jenenge diungkuli kembar mayang berarti kan harus tinggi kembar mayangnya. Oke. Diungkuli maksudnya bendang mekar lah. Sebelum manten panggih itu sebatas pundak aja karena kita menghormati mantennya yang jalan ini juga. Filosofinya tuh ada dua loh nih. Mungkin dari Pak Wen satu, yang kedua takut direbut sama mak. Makanya dinaikin ya toh. Biasanya Dia nggak kan direbut. Rebutan. Nah, mama kan berulaga sebenarnya. Sementara kembar mayang kan banyak sekali isinya, ada candi-candian, ada keris-kerisan, itu semuanya ada artinya, daun-daunannya apa saja. Oh, iya. Itu nanti kita lanjut di episode berikutnya biar dikontrak panjang ya saya. Iso ya kayak ngono ya. Diundang Angkat. lagi, suruh bawa kembar mayang ya. Iya. Jawa itu identik dengan desa dan hal-hal mistis. Bener nggak sih? Pernah Iya, nggak betul, diarani betul. orang tuh kalau misalkan Pronotocoro tuh mesti duwe Iya, memang iya, Apa? betul. Punya idaman lain. apa sih? Apa gini? Idaman. Apa nih? Punya will. Dijelas deh lah ya. Will itu singkatan dari Waria idaman lain. saya mau sebut itu tadi ya, cocok dunia. Itu menggambarkan duniamu. Astagfirullahaladzim. Gimana itu? Nggak melo-melo aku. Gimana Pak? Ya memang betul, terutama di daerah pedesaan itu masih kental sekali adat. Titik-titik harus selamatan, bakar kemenyan dan lain sebagainya. Ada apa namanya itu? Kayak sajen, betul. Itu MC. Nah itu tuan rumahnya dan sementara tuan rumahnya. sementara MC harus bisa mengimbangi itu. Jadi- Karena ada ya kita percaya ya Allah itu menciptakan ada manusia, ada jin dan lain sebagainya itu berdampingan. Nah, kadang-kadang orang pedesaan itu masih menggunakan hal-hal seperti itu sehingga mengundang hal-hal yang bangsa alus tadi gitu. Jadi MC pun harus punya piandel. Piandel itu apa? Piandel itu gaman. Gaman itu apa? Gaman itu pusaka. Keris. Iya. Keris. Pusaka itu tidak hanya keris. Kalau kita orang hidup pusakanya yang abadi itu iman, takwa Oh, kita. ya Allah, keren Seperti sekali, itu. ya Allah. Kalau secara zahiriahnya bisa gaman itu keris, tombak dan lain sebagainya. Tapi kalau orang Jawa keris biasanya kalau MC itu keris. Keris. Kalau Iya. yang aku pernah ngeliat di aplikasi TokTok itu kayak semacam apa sih, mantannya terus dikasih rokok. Itu apa sih? Itu untuk perias, itu untuk muanya biasanya kalau masih perias yang lama masih menggunakan sembogo. Sembogo itu apa? Sembogo itu rapalan mantra atau doa untuk pengantin biar mangklingi, biar kelihatan lain gitu, lebih cantik. Terus kemudian terhindar dari sawan. Sawan. Sawan itu godaan makhluk lelembut gitu. kayak Astral. tepung gitu Nah, ya. seperti itu. lembut toh. Kan lembut tepung. Yang kayak gitu kok. Rongkol apa? Emang masih dikasih tepung, mantannya enggak lah. Sawan. Oke, dari perjalanan seorang MC sampai ke detik ini, Pak Wek, pernah nggak yang sampai detik ini Pak Wek punya kenangan ya mungkin Yang nggak enak itu. yang nggak sampai melekat sampai hari ini Nah, nggak betul. dibayar?
Enggak, kalau semuanya kalau itu tetap bayar semuanya kok Mas. Kita Iya. bayarnya di depan sebelum hari sudah lunas semuanya. Oh, Iya. ya. Oh, menghindari jalannya pas hal-hal. budal kok gak semangat. Apalagi kalau tempatnya jauh. Enek koncone nang mburi kok. Iya. Koncone kali nang mburi kok. Nah, jadi ada peristiwa-peristiwa itu yang membuat saya semakin dewasa dalam profesi saya. Terutama itu tentang temu manten. Kalau kita biasanya di pedesaan atau daerah gunung, di pegunungan pelosok, itu masih percaya dan diatur oleh namanya perjonggo. Perjonggo Perjonggo apa? itu apa? Perjonggo itu orang tua atau sesepuh yang untuk memanggihni manten untuk nyari hari dan lain sebagainya, untuk numbali atau mageri lah sebagainya. Orang yang ngerti spiritual maksudnya seperti Oke. itu. Nah, itu biasanya nanti ngotot seperti ini ngatur akhirnya membuat acara kita malah nggak bagus. Karena iya. dianya ngotot harus gini sebenarnya kalau dikompromikan bisa, tapi mereka tuh biasanya waktu sudah terjadi tuh baru ngatur gini kayak gitu. Jadi kayak intinya itu kayak wes melu briefing tapi melu boyak-boyak. terus jam juga gitu. Jamnya harus temunya jam sekian, kalau nggak sekian Sate apa? padahal pengiring belum datang, pengiringnya Oh, iya. keluarga belum datang, tapi minta seperti itu padahal pengantinnya belum selesai juga diri. Oh, sate. Akhirnya seadanya itu periasnya, akhirnya juga ngalah, akhirnya apa, seadanya pengantin belum jadi ini dikeluarkan. Lu Ya Allah, pernah itu. Pernah, jadi kan itu malah miris ya. Yang rusak ya. Itu mengecewakan pengantinnya, sudah bayar mahal mua, hasilnya akhirnya nggak maksimal, Bener-bener acaranya nggak berantakan. bagus, apalagi ada syuting, itu kan lebih memprihatinkan, dikenang seumur hidup seperti Iya. itu. Pernah kayak gitu ternyata. Iya, itu Oke. kenangan Kayaknya terburuk. nanti diundang lagi, suruh bawa kembar mayang, kan banyak pertanyaan tentang kembar mayang yang orang Iya. nggak tahu. sama bawa ini Betul. juga apa panggungnya manten juga ya. Sama bawa gebyoknya. Ya enggak apa-apa, itu lebih bagus. Jadi satu kembar mayang kan 400 sekarang. Astagfirullahaladzim. Nggak situ guys. Saya suka deh ini manu-manuan dewe. Luarannya. Pak Wek, ini Kalau dong. mau ngejob Pak Wek kemana? Iya, kalau mau ngecoba Pak Wek di mana? Ya kan sekarang memang luar biasa, kita dimudahkan dengan adanya kayak HP sekarang. Namanya apa? Dunia Facebook. Iya, Facebook, Medsos, ada medsos. Men, ya betul, medsos. 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 Iya. Nah, itu ada IG, Iya, ada IG. WA. Jadi kita cukup menghubungi nomor yang sudah IG-nya kita. apa IG-nya? IG-nya bagus. Kalau Bagus. titik itu apa bahasanya? Ya, titik. Ya titik ya. Oh. Bagus dot. Bagus dot bakwek. Oke. Bagus.bakwek. Pak Wek bukan Mbak Wek. Oh, Pak Wek. Ya. Spoil mau nunjuk. Bisa Oke. hubungi saya aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. 30%. 30, 50. Pak Wek, sekali Iya. lagi dong, mungkin sebelum nge-MC itu Closing. ada bahasa Jawa yang bisa diunyin. Kayak unen-unen apa sih bacanya? Motivasi dalam bahasa Jawa. Masih bacanya. Kata-kata hari ini. Tapi gending kan ya. Gending atau kata-kata? Apa sih? Pokoknya gending. Beda Pokoknya loh. bahasanya ngono. Mel. Ya pokoknya ngono kae lah. Yang bisa diucapkan di mantan itu loh, Kak, di mantan Oh, itu. gitu. Nggih, monggo. Nggih, sugeng ngamirsani adicara menika, mugi-mugi sedaya saged inggih menika pinaringan kabagas warasan ingkang mirsani menika, like, komen, subscribe Amin. lah menika nambahi rezeki panjenengan. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pikantuk inggih menika Amin. kuasaning Gusti, tentrem ayem anggenipun gesang. Amin. Dumateng para katang-katang sila mangkleng. Turonggo. Ledek putra. Matur nuwun Pak Insya. Wek. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Iya. Kalau bahas masalah ini masih panjang. Panjang, Panjang soalnya banyak sekali, yang nggak tahu. betul. Seorang Iya. sekarang tuh banyak yang nggak tahu. Nanti kita undang lagi, tapi harganya kita kurangi. Kayak gitu. Mending kita datang ke rumahnya beliau. Bisa ada panggungnya. Oh iya, nanggap elektron. nanggap elektron, mantenan bisa. Saya kita orok ceritanya. Matur nuwun, terima kasih buat Makasih teman-teman ya, yang sudah Pak nonton di episode kita kali ini. Wong Bareng Jawa bersama jelali Jawane. betul, wong Jawa jelali wong Jawa. Wong Jawa Wong jelali Jawa aja lali jawane, wong Jawa aja
orang Jawani. Asik. Ya. Ketemu lagi di episode selanjutnya bareng bersama Mejeng. Udah bahagia babi acara deh. Dadah. Monggo diminum, monggo Pak diunjuk. Wem anu MC persengketa tanah saged. Saged. Saya makelarnya.